Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kembali lagi dengan saya Diah Astri Setianingrum, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang APBD. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengetahui sumber pendapatan dan prioritas belanja, serta memahami peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. Jika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat rendah, strategi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah? Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Siapkan buku catatan kalian, kita akan mulai belajar. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD. Tahun anggaran APBD ini meliputi masa 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan. Pengertian APBD menurut para ahli. Yang pertama ada Alteng Syafruddin. Menurut Alteng Syafruddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Yang kedua, R.A. Khalid. Menurut R.A. Khalid, APBD adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam 1 tahun anggaran. Yang terakhir adalah menurut M. Suparmoko. Menurutnya APBD adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu 1 tahun tertentu. Tujuan APBD. Pertama, sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Kedua, membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal. Ketiga, menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. Dan yang keempat adalah menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Fungsi APBD diantara adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Fungsi yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi APBD adalah menjadikan anggaran daerah sebagai dasar hukum dan panduan sah untuk melaksanakan pendapatan serta belanja daerah pada tahun anggaran yang berjalan. Ini memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menjalankan rencana anggaran yang telah disetujui sesuai dokumen APBD yang berlaku.
Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, adalah menjadikan anggaran sebagai pedoman manajemen pemerintah dalam merencanakan, merumuskan, dan memprioritaskan berbagai kegiatan serta program pembangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dalam APBD berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan peraturan yang berlaku. Ini menjamin dana daerah digunakan tepat sasaran, efisien, dan meminimalisir penyimpangan. Keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBD adalah mengarahkan anggaran daerah untuk membiayai pembangunan publik, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Anggaran dialokasikan secara produktif untuk sarana umum seperti infrastruktur, MRT, jalan, guna memacu pertumbuhan ekonomi. Kelima adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi APBD adalah kebijakan penyusunan anggaran daerah yang wajib memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kesetaraan dalam pendistribusian dana. Tujuannya agar pendapatan daerah disalurkan kembali kepada masyarakat secara merata, subsidi, bantuan, dan memajukan kesejahteraan umum. Yang terakhir ialah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi APBD adalah penggunaan anggaran daerah sebagai instrumen untuk memelihara, menjaga, dan menciptakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Ini memastikan perekonomian tidak mengalami inflasi tinggi, terlalu panas, atau resesi, terlalu lesu. Fungsi ini mengatur arus uang untuk menjaga stabilitas makro. Tahapan APBD meliputi perencanaan, penyusunan KUA PPAS, penyusunan RIKA SKPD, penyusunan Ranperda APBD, pembahasan dan persetujuan DPRD, evaluasi, hingga penetapan. Proses ini dimulai dari usulan SKPD berdasarkan RKPD, disepakati bersama DPRD, selambatnya Agustus, November, dan ditetapkan menjadi Perda APBD sebelum tanggal 30. Sumber-sumber APBD. Yang pertama adalah retribusi. Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya marginal cost bagi masyarakat. Yang kedua, pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam APBD adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Sumbernya terbagi menjadi 3 komponen utama: pendapatan asli daerah, PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang semuanya masuk melalui rekening kas umum daerah. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBBP 2, adalah komponen pendapatan asli daerah, PAD, yang sangat signifikan dalam APBD. Sejak UU No. 28 tahun 2009, pengelolaannya dialihkan ke pemerintah kabupaten, kota, menjadikannya sumber pendapatan stabil untuk pembangunan daerah. PBBP 2 dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki. Lalu, ada pajak penghasilan atau personal income taxes. Pajak penghasilan, PPH, orang pribadi, khususnya PPH pasal 21, memiliki peran penting dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Meskipun secara hierarki perpajakan, PPH merupakan jenis pajak pusat. Secara ringkas, APBD berperan sebagai pemungut PPH, sebagai pemberi kerja, bendahara. Strategi utama untuk mengatasi PAD rendah adalah melakukan intensifikasi,
memaksimalkan potensi yang ada, dan ekstensifikasi, menciptakan sumber baru, pajak, retribusi melalui digitalisasi, perbaikan data wajib pajak, serta optimalisasi aset daerah. Pemda juga harus mendorong investasi, memperkuat BUMD, dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif atau pariwisata lokal. Kesimpulannya adalah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBD yang efektif mencakup kemandirian keuangan melalui pendapatan asli daerah, PAD, dan optimalisasi alokasi belanja daerah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.